Welcome to EduTour SMA Negeri Unggulan MH Tamrin Goes to Singapore Universities. Hai guys, saya Muhammad Raihan Zaki, salah satu guru SMA Negeri Unggulan MH Tamrin yang berkesempatan mendampingi anak didik saya mengunjungi kampus-kampus terbaik di Singapura. Nah, video ini adalah sedikit cerita saya bertemu dengan salah satu alumni SMA Negeri Unggulan MH Tamrin Angkatan 12 yang saat ini berkuliah di NTU Nanyang Technological University, yaitu Muhammad Rizky. Bagaimana ya cerita kuliah di NTU dan gimana caranya bisa Kiki kuliah di sana? Langsung aja kita simak video ini sampai selesai ya. Kita tanya sama Kiki, kenapa bisa kuliah di NTU? Oke, kenapa bisa kuliah di NTU? Ya. Oke, pertama aku ceritain boleh banget cerita. Apply-nya. Yes. Pas itu emang dari awal SMA itu emang pengen banget ke NTU. Akhirnya di kelas 12 itu punya kesempatan buat apply, naruh sertifikat, kemudian nilai rapot dan leadership experience ketika administration proses dari NTU sendiri. Kemudian langsung ada panggilan untuk wawancara ketika sekitar di bulan Maret. Berarti prosesnya pertama apply dulu ke kampusnya. Ya, untuk administration proses. Administrationnya apa aja? Nilai rapot, prestasi dan leadership experience. Leadership experience. Nah, for your information, bukan hanya prestasi di bidang science atau ya math, kim gitu, tapi prestasi non akademik juga bisa. Karena pas itu juga aku naruh prestasi non akademik di bidang sastra, dan ada juga temanku yang istilahnya berprestasi di bidang olahraga menjadi timnas, dan itu sangat membantu buat masuk ke NTU sih. Oke. Prestasi akademiknya juga nilai rapot dilihat guys untuk semester 1 sampai semester 5, berarti dari kelas 10 sampai kelas 12 semester awal. Setelah administrasi lolos baru ada panggilan untuk wawancara atau tidak. Karena ada juga yang memang dari administrasi tersebut dinyatakan tidak lolos untuk lanjut. Oh, berarti ada pengumumannya dulu untuk next step-nya. Ya. Oke. Nah, wawancaranya pertanyaan apa aja? Untuk wawancaranya sendiri base-nya itu lebih ke problem solving question. Gimana cara kamu metode kamu untuk nge-solving si problem tersebut. Dari perspektif saya sendiri ketika menjawab itu, saya juga mention dengan experience achievement saya di bidang penelitian sendiri. Kalau misalnya saya bakal nge-solving problem tersebut dengan based approaching di bidang research. Berarti karena pendekatannya penelitian, makanya itu yang disampaikan untuk menjawab pertanyaan wawancara tadi ya. Wah. Kenapa pilihannya NTU? Oke, mungkin dan pilihannya tadi jurusan apa? Sekarang saya Information Engineering and Media. Information Engineering and Media. Sebenarnya fun fact, ketika apply NTU sendiri kita dikasih 5 pilihan major untuk gitu. Ya, untuk di-apply, Pak. Cuman saya jatuh di pilihan ketiga. Berarti yang sekarang ini pilihan ketiga? Iya, pilihan pertama itu Data Science and AI. Wow. Keduanya Economics and Data Science, ketiganya si Information Engineering and Media ini, 4 Computer Science, 5-nya Business. Akhirnya jatuh di pilihan ketiga. Dan kenapa pilih NTU? Tadi udah di-mention sebelumnya sedikit, kalau misalnya memang univ impian dari kelas 10. Wow, si NTU ini. Terus pertama nge-consider juga dari segi negaranya yang istilahnya nggak begitu jauh dari Indonesia, yang ngebuat istilahnya untuk ngebalancing culture dari Indonesia ke Singapura sendiri relatif lebih mudah dibanding negara-negara lain. Tapi mereka bisa memberikan kualitas yang bagus untuk academic life, yang bisa dilihat dari segi ranking, kemudian quality dari akademiknya sendiri, outputnya seperti itu. Ngerasain culture shock nggak sih? Mungkin culture shock pasti ada ya, Pak, di masa adaptasi itu. Gimana mungkin lebih ke adaptasi dari si academic life. Gimana kita dibawa sama anak-anak NTU untuk ngerasa buat belajar terus karena lingkungan kita yang istilahnya sangat-sangat ambis di sana. Cuman gak yang semenakutkan itu untuk tetap fun lah ya. Ya, untuk berada di lingkungan tersebut. Dan di MHT lingkungan seperti itu sudah menjadi habit ya. Paling nggak penyesuaian sedikit karena lingkupnya lebih ke internasional ya. Dan
paling untuk culture shock sedikit untuk karena kebetulan saya muslim sendiri, untuk tempat ibadah sendiri, tapi itu pun kita karena di lingkungan NTU sendiri nggak ada sama sekali rumah ibadah apapun. Sama sekali nggak ada untuk fun fact juga nih. Nah, tapi untuk muslim sendiri kita ada beberapa tempat yang disediakan sejadah di situ yang memang dikhususkan bisa untuk sholat di situ, dipropos dari Muslim Society di NTU. Wah, keren banget. Nah, terlibat di komunitas apa nggak di NTU? Ya, organisasi komunitas atau apa? Ya, jadi di NTU sendiri organization itu kita namain CCA. Saya sendiri ada untuk di lingkungan kampus sendiri, saya ada di 2. Yang pertama di Student Union, itu kalau di Indonesia mungkin lebih dikenal sama BEM, BEM Universitas. Oke. Dan yang kedua di BEM fakultas saya sendiri, jadi Communication Officer. Oh, berarti bukan cuma academic life ya, tapi organization juga. Keren banget sih kayak. Oke. Apa sih yang jadi apa ya istilahnya? Ada nggak momen homesick gitu kayak? Oh, pasti ada, Pak. Kayak 3 bulan atau berapa lama kayak ngapa sih gue harus milih di sini, itu ada nggak momen itu? Biasanya deket-deket ujian sih, karena mental lagi digoyahkan gitu. Cuman karena istilahnya kayak ayo semangat dikit lagi kita pulangnya deket istilahnya, Pak. Yang motivasinya begitu ya. Keren. Ya udah ayo semangat terus buat ngebalikin si motivasi itu sih, Pak. Nah, menurut Kiki apa nih yang harus disiapkan buat teman-teman untuk bisa kuliah di NTU maupun di kampus yang tingkatnya tuh global? Oke, izin jabarin dari 2 perspektif. Pertama dari requirement dari si kampus-kampus global internasional sendiri, dan apa yang perlu persiapan dari diri sendirinya sendiri. Oke, boleh. Mungkin dari requirement sendiri itu yang paling penting menurut saya dari certification bahasa Inggris sih, Pak. Certification bahasa Inggris. IELTS ya? Ya, mungkin IELTS atau TOEFL IBT itu sangat membantu banget untuk apply kuliah ke luar negeri. Nggak hanya di Singapura, bisa juga ke Aussie, Belanda, atau negara manapun itu sangat dibutuhkan untuk sertifikasi bahasa Inggris sendiri. Terus bisa dilihat juga research kampus-kampus yang memang tujuan kalian dan negara-negaranya, karena setiap kampus punya caranya sendiri buat gimana apply-nya dan persyaratan-persyaratannya. Bahkan di Singapura sendiri punya persyaratan yang berbeda juga setiap kampus, walaupun memang ada similarity to each other-nya. Terus dari dirinya sendiri mungkin kayak persiapkan mental mungkin ya, Pak. Kayak ya mental international student itu memang mental yang sangat digoyahkan ya. Digoyahkan di situ, jauh dari orang tua, jauh dari rumah, dan kita ketemu sama lingkungan baru, adaptasi baru, seperti itu sih, Pak. Menarik nih, karena di MHT juga asrama, ternyata di NTU juga Kiki asrama selama di garanti 2 tahun. Di garanti 2 tahun, jadi memang benar-benar sudah terlatih untuk jauh dari orang tua, problem solving sendiri, adaptasi, teman-teman yang ambisnya juga lebih tinggi lagi dari di MHT. Keren banget. Oke. Apa nih harapannya setelah lulus, atau mimpi apa dari Kiki setelah lulus dari NTU? Mungkin kalau ngomongin setelah lulus, karena saya juga harus mengabdi ke Indonesia, kebetulan sebagai one of the awardee dari Beasiswa Indonesia Maju, punya prospek dan impian untuk bergerak di information technology, Pak. Tapi khususnya specialization-nya di bidang pendidikan sih, Pak. Jadi pengembangan teknologi di bidang pendidikan di Indonesia. Wow, keren. Terus semangat, Ki. Terima kasih, Pak. Teman-teman semua yang nonton video ini salah satu dari siswa saya. Saya perlu bangga juga nih bilangin siswa saya. Makasih Bapak atas ilmu-ilmunya. Karena saya sempat setahun ngajar Kiki ya, benar ya? Iya. Setahun di kelas 11. Iya benar. Sebenarnya ada 3 yang perlu disiapin ya untuk bisa kita dapat letter of acceptance ya. Iya, dari kampus yang di luar negeri. Pertama siapkan dulu IELTS. Iya. Yang kedua nilai raport kalian, akademik. Dan yang ketiga sertifikat Cambridge, bener banget ya? Iya, karena beberapa, dan tahun ini pun NTU istilahnya mencantumkan requirement untuk sertifikat Cambridge sendiri. Walaupun sifatnya masih opsional, tapi itu benar-benar sangat direkomendasikan. Sangat direkomendasikan. AS maupun A level ya? Iya.
Nah, buat kamu yang bingung tes Cambridge-nya di mana, promosin Ki. Waduh, bisa kalian datang ke SMA Negeri Unggulan Muhammad Husi Tamrin. Satu-satunya sekolah negeri yang punya ID Center Cambridge hanya di SMA Negeri Unggulan MH Tamrin. Benar. Dan season Mei Jun sudah dibuka, jadi klik aja informasinya di Instagram Semanu MH Tamrin atau bisa juga di website Semanu MH Tamrin. Dan dia setahun ada 2 kali ya Ki ya di sekolah ada ya? di summer dan di winter. Benar. Kamu bisa lihat video profilnya ada di YouTube Semanu MH Tamrin. Keren banget. Sukses terus buat Kiki. Makasih banyak Bapak. Terima kasih yang nonton. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Bye.